Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lulu Khairul Lutfi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan PPL di SMK PGRI Kasembon dengan materi energi dan perubahannya. Selamat menyaksikan. Persiapan. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Siap untuk belajar ya? Sudah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah ada yang mempelajari materi kemarin? Kemarin saya suruh mempelajari materi apa? Tentang sinar alternatif. Iya, energi. Sudah ada yang belajar ya? Sudah. Kalau kemarin misalnya nilai kalian jelek, jangan putus asa. Sekarang kita lebih semangat lagi. Karena kegagalan adalah awal dari suatu keberhasilan. Jadi di materi yang kali ini kalian harus lebih baik lagi. Oke? Karena tadi sudah belajar, coba saya pengen tahu sampai di mana kalian memahami materi energi dan perubahannya. Nanti yang bisa langsung akan sebutnya nama ya. Dari mana sih sebenarnya sumber energi yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk memasak? Ayo angkat tangan. Saya Ya, silakan sebutkan nama dan Octaviana Dewi ya apa dari mana? dari gas LPG dan kayu bakar. Ya. Yang lainnya? Betul enggak? Nah, jadi apakah masih ada di rumah sampai menggunakan kayu bakar? Iya, jadi itu salah satu contoh sumber energi alternatif yang digunakan. Kedua, sebutkan sumber energi alternatif sebagai bahan pengganti bahan bakar. Ya, sebutkan apa? Minyak bulan. Ya, sebutkan apa? Minyak bulan. Ya. Soalnya dari energi matahari, Sebutkan apa lagi? energi matahari dan angin. Ya, energi. Apakah hanya energi matahari sama angin saja? Tidak. Ada dari apa lagi? Air. Ya, bisa. Satu lagi ya. Satu lagi. Nah, Indonesia kan terletak pada daerah yang akan tropis, sehingga apa? Sumber energi di sini melimpah. Nah, kira-kira di daerah sampean apa sih sumber energi alternatif yang ada? Ya, silakan. Itu ada matahari, angin, air, dibakar, lava, mudah didapatkan. Ya. Oke. Yang disampaikan hari ini. Sekarang coba cek HP-nya masing-masing. Saya kirim free test ya untuk mengetes kemampuan awal kalian semuanya. Jadi saya kasih waktu mengerjakan free test. Ya. Sudah dibuka semuanya? Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, silakan diletakkan semuanya. Ya, ada yang dapat nilai 100 enggak? Enggak ya. Masih awal. Nanti kalau setelah kalian
banyak. Sebenarnya tujuan untuk mempelajari energi dan perubahannya itu apa sih? Yang pertama, kalian harus tahu apa itu energi dan usaha. Kemudian hubungan dari energi dan usaha itu apa? Yang kedua, apa? Segala perubahan energi. Ada yang tahu perubahan energi itu apa saja? Ya, perubahan energi kimia, terus perubahan energi fisika, kemudian perubahan energi kalor, ya itu semuanya adalah perubahan energi. Nah, setelah itu, setelah tahu hubungan antara energi usaha kemudian perubahan energi, kalian nanti membuat apa tadi energi alternatif apa yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya itu di daerah sini. Yang banyak apa kira-kira di daerah sini? Saya bisa dimanfaatkan. Misalnya dia nggak apa-apa, ya serbuk kayu ya bisa. Jadi serbuk kayu nanti kita buat apa kira-kira? Briket, ya bisa. Jadi nanti kita rencananya akan membuat briket aja ya, karena bahannya kan udah didapatkan di daerah sama kan banyak briket. Apa briket ya? Ya. Nanti kita membuat briket. Jadi model pembelajaran hari ini adalah model pembelajaran project. Seperti judulnya project lipas. Jadi kita harus menghasilkan suatu proyek. Jadi proyek kita gunakan adalah briket. Karena apa? Udah didapatkan tadi ya, di daerah sama kan banyak. Ada yang rumahnya itu banyak tempurung kelapanya, apa gatal istilahnya? Ada. Banyak ya? Ya, jadi nanti kita buat briket. Kenapa kok buat briket? Gak lainnya aja. Ya, sudah didapatkan ya di daerah sama. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong perhatikan video berikut. Sejak sepekan terakhir, gas LPG tabung ukuran 3 kg langka di sejumlah pangkalan di Kota Blitar, Jawa Timur. Salah satunya di pangkalan gas LPG di Jalan Bengawan Solo. Akibat kelangkaan, warga bahkan terpaksa berkeliling ke satu pangkalan ke pangkalan yang lain dengan jarak belasan kilometer dari tempat tinggal mereka. Namun menurut pemilik pangkalan gas LPG, tidak ada pengurangan maupun keterlambatan pasokan. Kelangkaan LPG diperkirakan karena banyaknya permintaan dari konsumen, sedangkan pasokan dari agen masih tetap sama. Tadi videonya tentang apa? Ya, coba saya pengen tahu apa yang sampean dapatkan dari video tadi. Ya, Apa penyebab kelangkaan gas LPG? terus Apa penyebab kelangkaan gas LPG? ya ada yang tahu kira-kira apa sih penyebab kelangkaan gas LPG? Saya bisa menjawab. Oh iya, silakan. Peningkatan permintaan dan persediaan terbatas. Ya, selain itu kira-kira apa lagi? Ya, silakan. Apa dampak LPG terhadap masyarakat? Saya bisa menjawab. Ya, sampai satu-satu ya. Masyarakat yaitu membuat aktivitas masyarakat seperti menaikkan harga. Oh, kemarin sama lihat gak sih beritanya tentang kelangkaan LPG? Iya. Gimana itu sampai kita beli LPG harus bawa KTP ya? Ya, karena sampai langkanya. Tadi apa penyebabnya? Peningkatan permintaan. Ya, peningkatan dari permintaan konsumen. Kemudian apa? Ya, Tanya. ya silakan. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan gas LPG? Iya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa solusinya? Ya, silakan. Meningkatkan produksi LPG dan meningkatkan persediaan LPG. Iya, itu ya. Bagus sekali. Nanti sampai sudah sedikit memahami materi hari ini. Sekarang perhatikan dulu. Jadi energi alternatif ya, sumber energi alternatif. Oke, energi alternatif. Nah, energi alternatif ini hubungannya sama apa? Energi terbarukan atau energi dan perubahannya pada materi yang kita pelajari hari ini ya.
Energi alternatif, solusinya apa sih? Untuk apa sih energi alternatif itu? Sebelumnya, ada yang tahu nggak sebenarnya energi alternatif itu apa? Sama nggak dengan energi terbarukan? Apa enggak? Sama. Ya, apa sih sebenarnya energi alternatif itu? Apa? Jadi sumber energi yang dapat diperbarui dan berkelanjutan. Contohnya apa? Ya tadi seperti yang saya bilang tadi, apa tadi? Air. Kalau di mendalam itu namanya apa? PPA. Nah, itu kira-kira dari apa sumber energinya? Air. Seperti di mendalam itu juga contoh sumber energi alternatif. Nah, ini jenis-jenis sumber energi alternatif. Yang pertama ada tenaga matahari. Jelas ya, matahari adalah sumber dari tata surya. Kemudian angin. Angin juga tak terbatas jumlahnya, sama seperti dengan matahari. Dan di sekitar kalian aja angin dia kan dapat dihirup secara bebas ya kan, nggak beli toh angin. Udara juga nggak beli kan. Nah, itu merupakan contoh sumber energi alternatif. Kemudian ada apa lagi? Air, seperti yang sama sebutkan di mendalam tadi ya. Apa tadi? PPA. Memanfaatkan sumber tenaga air. Nah, keuntungannya apa sih sumber energi alternatif? Yang pertama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Tahu ya rumah kaca? Dampaknya apa itu rumah kaca? Dia pemanasan global. Seperti cuaca saat ini kan tidak menentu, jadi itu salah satu efek dari efek rumah kaca. Kemudian kerugiannya ada nggak kira-kira? Kalau ada keuntungan pasti ada kerugian. Kerugiannya adalah investasinya itu yang tinggi di awal. Tapi kalau sudah digunakan kan bisa dimanfaatkan oleh semua ya, semua masyarakat. Kemudian pengembangan dan penerapan energi alternatif di Indonesia. Untuk apa sih pengembangannya? Ya programnya pemerintah itu ya. Untuk apa? Mendorong pengembangan energi alternatif. Termasuk apa? Ya bioenergi, pemakaian bioenergi. Kemudian perkembangan teknologi energi alternatif, ada yang tahu nggak ini? Ada apa? Baterai litium, tahu ya? Oke. Ya itu. Kemudian energi harvesting dan lain-lain itu adalah perkembangan teknologi alternatif yang digunakan saat ini. Nah, contohnya apa? Nah, itu contoh di dunia ya. Kalau di sini kan tadi sudah ada ya di Mendalam. Kalau di dunia ada yang lebih maju lagi di Denmark. Di situ ada apa? Energi angin. Dia memanfaatkan energi angin untuk memasok listrik yang ada di rumah. Kira-kira gimana ya? Nah, coba nanti sampean pikir apa sih solusi energi alternatif terbaru gitu. Kan saya masih muda ya, masih bisa merencanakan apa sih sumber energi terbaru yang ada di sekitar mana. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Tentang energi alternatif. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau bertanya. Kalau tidak sudah jelas ya. Kemarin kan sudah dibentuk kelompok, ya kan? Ya. Nah, kita merencanakan proyek pembuatan apa tadi? Sekarang silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Akan dibuka dulu LKPD-nya. Itu ada petunjuk penggunaannya. Nah, di LKPD ini kita menggunakan 5 metode ya. Yang pertama adalah mengaitkan atau relasi. Jadi mengaitkan apa nanti? Materi
yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya kita tadi mempelajari apa? Tentang energi dan perubahannya. Jadi nanti kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan apa tadi? Briket, ya. Kemudian yang kedua itu apa? Mengalami. Maksudnya mengalami itu apa? Jadi sampean itu benar-benar mengalami atau menemukan sesuatu yang baru dari apa? Proyek yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah penerapan. Jadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kemudian kerjasama. Jadi nanti nggak boleh ya kerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Semuanya harus bekerja. Kemudian mentransfer. Jadi menggunakan apa? Pengetahuan dalam konteks dan situasi yang baru. Lanjut, itu belakangnya ada kata konsep. Jadi setelah sampai mempelajari sumber energi alternatif tadi, jadi kita akan melakukan apa? Penggunaan penghematan. Kira-kira briket itu keuntungannya apa sih daripada arang biasa maksudnya? Kira-kira ya lebih tahan lama. Nanti setelah kita membuat proyeknya, kita uji coba ya. Berapa lama sih apinya itu menyala dibandingkan dengan apa? Arang pada umumnya. Yang selanjutnya itu adalah apa? Tujuannya. Jadi tujuan kita mempelajari halaman selanjutnya itu tujuannya. Tujuan kita mempelajari proyek ini itu apa? Kemudian selanjutnya itu ada artikel sedikit ya tentang apa? Briket. Nah, itu di bawahnya ada rumusan masalah. Coba sampai nanti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah apa? Ya, yang sudah ada di dalam teks tersebut tentang apa? Briket. Jadi nanti sampai membuat rumusan masalahnya apa? Tahu kan ya rumusan masalah? Dulu waktu SMP kan pernah saya melakukan penyelidikan atau menggunakan metode ilmiah. Pernah ya? Ya, coba nanti sampai membuat apa? Rumusan masalah sesuai yang ada di teks ya. Yang bawahnya adalah apa? Hipotesis. Apa itu hipotesis? Dugaan sementara. Jadi sebelum sampai melaksanakan pembuatan briket, sampai menduga-duga dulu apa yang terjadi. Ya. Nanti hasilnya sama nggak hipotesisnya sama hasil akhirnya? Nanti kita analisis, kita presentasikan, gitu ya. Yang bawahnya itu merancang proyeknya. Jadi merancang proyeknya nanti kayak apa itu semuanya ada langkah-langkahnya. Jadi nanti ketika sampai membuat proyek itu di video ya prosesnya. Kita itu menggunakan tepung kelapa atau menggunakan bayam. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi nanti sampai apa? Membuat briket dari serbuk kayu boleh, kemudian dari arang juga boleh. Arangnya dari apa? Tempurung, kelapa. Kenapa? Karena tadi kan mudah didapatkan. Jadi bahan-bahannya untuk langkah-langkahnya semua ada di LKPD. Sampai baca itu langkah-langkahnya. Mulai dari mencari bahan, kemudian membakar atau membentuk arangnya sampai kita mencetak bahannya. Kemudian aplikasinya ini berarti hasil data penelitiannya tadi ya. Nah, di situ ada di tabel di bawah sendiri. Nah, itu kan ada parameter, kemudian ada data, ada analisis. Nah, nanti sampean sebutkan misalnya ya, jenis serbuk kayunya itu kayu apa? Gitu. Misalnya kelompok ini kayu jati, misalnya kelompok ini kayu apa? Nanti kan hasilnya beda kan ya? Kalau enggak gitu berarti tempurung kelapa gitu. Dianalisis menggunakan itu kenapa? Terus jenis bahan pengikatnya.
Jadi bahannya itu kan pada umumnya kita menggunakan apa sih, kanji ya? Iya. Nanti jenisnya tuh gimana hasilnya? Terus perbandingannya. Jadi sebelum kita mencetak jadi briket itu kan ada perbandingannya loh. Perbandingan apa? Dari serbuk kayu sama pengikatnya. Kalau pengikat di sini kan sudah didapatkan itu serbuk kanji ya. Kanji dulu. Ya, mau kanji nanti di apa? Apa lagi? Ya, itu direbus ya. Habis itu selanjutnya itu ada pertanyaan dulu enggak? Enggak ya. Kooperatif ini berarti sampai diskusi dalam kelompok seperti ini. Gak boleh satu orang itu diem aja, semuanya harus berkolaborasi. Ya misalnya sampai buat apa, terus untuk nanti kan setelah ini kita mengerjakan laporan, jadi itu juga harus bekerja sama. Apa yang dikerjakan di sini ada. Jadi sampai nanti diskusi buat analisis. Misalnya saya menggunakan tempurung kelapa. Kenapa? Lebih mudah, lebih tahan lama, atau lebih ramah lingkungan, atau lebih apa? Saya menggunakan serbuk kayu. Kenapa? Itu nanti dianalisis kemudian dipresentasikan seperti biasa ya. Kemudian bawahnya itu adalah kesimpulan. Ada pertanyaan enggak? Jadi jelas ini cara mengisinya, jelas enggak? Atau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita buat jadwal ya. Jadi nanti kita kalau minggu-minggu ini kan nggak mungkin ya. Jadi minggu depan kita mulai membuat apa? Briket. Ya, kita buat jadwalnya dulu. Karena kan ini cuacanya juga nggak menentu ya, ada hujan juga. Jadi kita harus perhatikan, itu kan nanti ada proses apa? Pengeringan ya. Kalau cuacanya seperti ini nanti solusinya apa untuk mengeringkan briket? Selain dijemur kan nanti hujan. Ya pakai di oven ya bisa, di oven bisa. Karena kan setiap hari hujan, kalau kita menjemur setiap hari kayaknya nggak memungkinkan. Tapi seminggu cukup ya waktunya, 1 minggu cukup ya untuk menjemur. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk dijemur, berarti kita menjemur. Kalau tidak, berarti nanti kita akan menggunakan untuk proses pengeringannya. Sebelumnya ada bayangan nggak sih? Ada bayangan nggak membuat ini gimana? Ya. Sekarang coba sih buat schedule-nya per kelompok masing-masing ya. Buat jadwalnya ya, buat jadwal. Hari ini kita membuat apa? Briket. Sesuai pada pertemuan kemarin itu kan ada apa aja? Briketnya kemarin ada yang dari tempurung kelapa, ada yang dari apa? Kayu. Ya, sebukanya kemana ada 2 ya? Sudah. Ya. Sekarang saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Bisa ya? Bisa. Nanti habis itu kita uji coba. Kita uji coba di luar sana. Apakah sudah bisa nyala dari briket yang sangat buat? Ya. Boleh dimulai dari sekarang.
Siapkan tungku dan lakukan pembakaran serbuk kayu menggunakan kaleng. Tutup kaleng tersebut. Pembakaran tahap pertama. Arang hasil pembakaran. Pembakaran dilakukan bertahap karena kaleng berukuran kecil, sedangkan arang yang harus dihasilkan sebanyak 500 gram. Selanjutnya, arang dihaluskan dan diayak menggunakan ayakan atau saringan santan. Siapkan tepung tapioka sebanyak 10% dari berat arang. Nyalakan kompor dan didihkan air. Setelah air mendidih, masukkan tepung tapioka secara perlahan ke dalamnya sambil langsung mengaduknya hingga berbentuk seperti gel. Setelah menjadi gel, tuangkan dan campurkan gel tersebut dengan arang yang halus. Lalu cetak dan keringkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kelompok lain memberi tanggapan. Silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Cantika, berapa perbandingan serbuk kayu dan bahan pengikat untuk briket? Perbandingannya adalah 10% dari serbuk kayu tersebut. Lainnya silakan. Kayu mahoni ya. Untuk kelompok sebelumnya tadi menggunakan apa? Tempurung kelapa. Kira-kira hasilnya lebih maksimal yang mana? Sudah diuji coba? Sudah di rumah ya? Ya, Nanti sudah. diuji coba lagi. Mana nyala apinya itu lebih lama. Tadi alasannya sampai kenapa kok pilih dari mahoni? Kenapa nggak dari kayu lain? Karena lebih mudah terbakar dan memiliki karbon. Ya, jadi di sini juga banyak ya. Jadi sampai bisa mendapatkannya lebih mudah. Ada lagi dari kelompok lain mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah. Kalau sudah silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Ini karena kurang pergi. Proses pengeringannya ya. Ya. Oh iya, makasih Ibu. Ya mungkin bisa nanti dicoba. Tapi kan bahannya masih ada ya tadi. Kita coba sampai keringkan. Yang satu menggunakan oven, yang satu menggunakan sinar matahari ya cahaya. Jadi nanti sampai bandingkan karena kayaknya kurang padat ya. Jadi nyalanya kurang maksimal. Ini ya kan. Persiapan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam sukses lagi. Amin.
warahmatullahi